Halo guys, ketemu lagi kita di sini, sebuah program dari Stema TV yang akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni dan budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas secara menarik dan atraktif dalam Stema Fact. Guys, kalian pasti sudah pernah naik pesawat terbang. Bagaimana rasanya guys? Ya, aku sudah tahu ada yang sangat menikmati sepanjang perjalanan di atas awan, ada juga yang ketakutan seperti saya. Itu normal saja. Tapi yang jelas jarak tempuh perjalanan akan lebih cepat jika dibandingkan kamu naik mobil atau kapal laut, benar kan? Pernah terlintas di pikiran tidak guys? Bagaimana evolusi kendaraan terbang dari dahulu sampai dengan saat kamu tumpangi untuk perjalanan liburan kamu? Nah, di episode Stema Fact Jumat ini saya akan bahas mengenai perjalanan panjang sang mesin terbang. Kamu pasti penasaran kan? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video-video Stema TV ya guys. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Stella Maris. Yuk, kencangkan sabuk pengaman kamu. Kita akan melakukan perjalanan menggunakan mesin waktu. Mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact. Tahu gak guys, jauh sebelum Wright bersaudara menerbangkan pesawat terbang pertamanya pada tahun 1903, tepatnya ribuan tahun lalu, kendaraan terbang sudah digunakan oleh manusia. Kendaraan terbang ini disebut Vimana. Vimana adalah kendaraan terbang dengan konsep levitasi atau anti-gravitasi dengan bahan bakar merkuri. Bahkan Vimana ini sendiri bisa melakukan perjalanan antar bintang dengan kecepatan cahaya. Berbeda ya guys dengan konsep kendaraan terbang zaman sekarang yang masih menggunakan bantuan tekanan udara untuk mengangkat pesawat terbang agar bisa melayang di udara. Teknologi Vimana setara dengan teknologi UFO yang selalu kita lihat di penampakan-penampakan video ataupun di film fiksi ilmiah. Namun sayang sekali ya guys, Vimana yang super canggih tersebut hilang dari peradaban. Walau sebetulnya saat Perang Dunia Kedua, Nazi sempat membuat beberapa pesawat menyerupai Vimana dengan teknologi super canggih yang dianggap sebagai teknologi alien. Namun seiring berakhirnya Nazi, juga formula pembuatan jenis pesawat dengan teknologi Vimana ini lenyap. Ada yang bilang Nazi menyembunyikan pesawat-pesawat super canggih tersebut di Antartika dan di tempat-tempat tersembunyi lainnya di dunia. Dan anehnya, para ilmuwan masa kini masih berkutat pada penggunaan roket sebagai sarana paling bagus untuk keperluan kendaraan terbang tercanggih. Waduh, sayang sekali ya. Apakah kita saat ini masih kembali ke masa primitif? Dari ribuan tahun lalu kita meluncur ke tahun 1452 sampai dengan 1519. Pada tahun tersebut di Italia, lahirlah Leonardo di Ser Piero da Vinci atau yang kita kenal dengan Leonardo da Vinci. Iya memang benar guys, kalau kita sebut nama Leonardo da Vinci, pasti akan muncul lukisan legendaris sang Mona Lisa yang melayang-layang di pikiran kita ya. Namun Leonardo da Vinci adalah seorang serba bisa. Walau dunia mengakui dia sebagai seniman yang melegenda, namun dunia sains juga mengakui bahwa Leonardo da Vinci adalah seorang penemu dan penggagas berbagai alat-alat yang sampai sekarang kita menggunakannya. Salah satunya adalah pesawat terbang. Leonardo da Vinci pernah memiliki angan-angan di sela-sela dia melukis burung yang terbang di atas sungai, bagaimana caranya manusia agar bisa terbang seperti burung. Akhirnya dia menciptakan beberapa alat yang menurutnya bisa membawa manusia melayang-layang di udara seperti angan-angannya saat itu. Lihat deh guys, ada sayap buatan yang bisa dipasang di punggung. Waduh, itu kok jadi mirip manusia kelelawar ya. Kemudian ada prototipe helikopter kuno ala Leonardo da Vinci dan juga ada parasut berbentuk segitiga seperti ini. Sesungguhnya semua ide Leonardo da Vinci itu hanya ada di atas kertas ya guys. Leonardo da Vinci tidak pernah memulai untuk membuatnya menjadi nyata. Namun berdasarkan tulisan dan gambar-gambar asli dari Leonardo da Vinci itu, ratusan tahun kemudian para ilmuwan di Eropa mewujudkannya sesuai apa yang ada di gambar. Dan semua alat-alat tersebut bisa berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagai alat untuk terbang. Terkecuali sayap kelelawar itu ya guys. Duh, pada kabur nanti orang-orang melihatnya kalau ada yang pakai sayap sebesar itu di angkasa. Nah guys, sekitar 400 tahun kemudian setelah zaman Leonardo da Vinci, akhirnya pada tahun 1903, pesawat terbang pertama di dunia bisa diterbangkan dengan baik oleh Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari dua orang kakak beradik yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright secara umum dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara. Bersama dengan pendirian tonggak sejarah lainnya dalam bidang era dirgantara, kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka memulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai
mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North California. Pesawat yang ketiga telah diujinya sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat yang dinamakan dengan Wright Flyer. Namun tahu nggak guys, selain Wright bersaudara yang terkenal itu, ternyata ada banyak para ilmuwan lain yang mencoba untuk terbang saat itu. Mereka serasa berlomba-lomba loh untuk membuat mesin terbang, entah apapun jenisnya dan bentuknya. Tuh, lihat sendiri ya guys. Saya bangga dengan effort mereka walau sambil menahan tertawa yang tak terhingga. Namun karena percobaan-percobaan itulah maka berbagai jenis kendaraan terbang yang ada sekarang bisa digunakan dengan baik. Setelah pesawat terbang pertama berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, tidak usah menunggu waktu lama-lama. Kendaraan terbang ini langsung diproduksi massal untuk keperluan perang maupun transportasi jarak jauh. Bagaimana bayangan kamu guys, melakukan perjalanan udara pada tahun 1930-an? Penerbangan saat itu berbeda jauh dengan penerbangan saat ini ya. Kalau kamu masih suka mengeluh dengan salah satu maskapai yang kabinnya sedikit panas atau bau makanan masuk ke dalam kabin, itu belum seberapa loh. Pada tahun 1930-an tidak ada kelas-kelas dalam pesawat ya. Semua adalah kelas 1 atau VVIP. Bagaimana tidak? Hanya bintang film, politikus dan para jutawan yang mampu untuk melakukan perjalanan udara saat itu. Namun walau harga tiket setara dengan harga mobil saat ini, penerbangan saat itu dijamin penuh guncangan. Turbulensi akan terjadi sepanjang perjalanan dan jangan harap kamu akan bisa tidur nyenyak dengan headphone di kuping sambil mendengarkan lagu favorit kamu yang ini. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Perjalanan udara saat itu akan lebih berisik dari sebuah konser musik rock paling brutal sekalipun loh. Bahkan para pramugari akan menggunakan megafon atau toa untuk melakukan pengumuman-pengumuman di dalam kabin. Aduh, kalau saya sih sudah meronta-ronta di angkasa saat itu ya. Itu belum seberapa loh guys. Pada penerbangan tahun 1930-an itu, muntah adalah hal biasa guys. Makanya di setiap kursi akan disediakan kantong muntah atau ember di bawahnya. Dan ternyata di kabin juga ada 2 pilihan tempat duduk loh. Kalau zaman sekarang pilihannya mau di bisnis atau ekonomi, nah saat itu pilihannya adalah mau di kursi muntah atau non muntah. Ya ampun, lucu ya guys jika dibandingkan dengan sekarang. Tapi begitulah adanya saat itu. Maka bersyukurlah kamu saat ini bisa melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Guys, walau berhasil terbang dan membawa penumpang dengan guncangan sepanjang perjalanan, ternyata ada juga loh pesawat atau kendaraan terbang yang harus tidak dilanjutkan lagi kiprahnya di angkasa. Pada awal tahun 1900-an ada balon Zeppelin. Balon udara hidrogen raksasa yang mengangkut sebuah kabin berisi penumpang ini mendahului penerbangan pesawat terbang pada awal-awalnya. Namun sayang sekali guys, sebuah balon Zeppelin yang bernama Hindenburg pada tahun 1937 meledak saat sedang mengangkut penumpang. Padahal guys, balon Zeppelin tersebut akan menuju ke Batavia loh atau Jakarta saat ini. Namun sayang sekali berakhir tragis karena meledak dan berakhirlah sudah era balon udara itu. Kemudian ada juga pesawat Concorde. Pesawat Concorde dibuat pada tahun 1969 dan melakukan penerbangan komersial pertamanya pada tahun 1976. Pesawat Concorde adalah pesawat supersonik pertama yang mengangkut penumpang. Pesawat dengan bentuk delta dan hidung yang bisa naik turun itu memiliki kecepatan melebihi kecepatan suara dan mampu lebih cepat dari pesawat komersial zaman sekarang. Namun pesawat ini sangat berisik dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Bahkan pesawat ini memiliki fitur sonic boom yang suaranya seperti ledakan nuklir di angkasa. Mengerikan. Seperti ini kurang lebih suaranya saat pesawat ini mengaktifkan sonic boomnya. Saat sonic boom aktif itulah pesawat akan melesat dengan kecepatan sangat tinggi seperti pesawat tempur. Sampai pada tahun 2000 terjadi kecelakaan fatal yang menewaskan semua penumpang dan kru pesawat akibat pesawat tersebut meledak sesaat setelah take off. Dan pada akhirnya tepat pada 24 Oktober 2003, Concorde melakukan perjalanan terakhirnya dan kemudian lenyap tinggal sejarah hingga saat ini. Namun guys, dengar-dengar Concorde akan kembali lagi loh dengan teknologi terbaru. Kita tunggu saja ya. Baiklah guys, kita move on yuk ke era sekarang.
Di era sekarang ini kendaraan terbang sudah bervariasi. Pesawat komersial pun kita bisa memilih dari yang murah meriah sampai yang kelas sultan dengan harga ratusan juta rupiah sekali terbang dengan fasilitas yang ulala. Kalau tidak mau naik pesawat komersial, kamu juga bisa sewa pesawat jet pribadi loh. Pokoknya apapun yang membuat kamu nyaman itu semua ada guys. Bukan hanya ke antar kota, antar provinsi, antar negara, antar benua, bahkan keluar angkasa pun kamu bisa lakukan dengan pesawat komersial terbaru. Bahkan sekarang di beberapa negara sudah ada taksi terbang seperti ini guys. Di masa depan pesawat terbang akan menggunakan listrik, sehingga suara yang dihasilkan akan lebih sopan di telinga dan penerbangan bisa minim guncangan. Bentuk pesawat akan semakin besar karena harus membawa baterai yang banyak sebagai pengganti tangki bahan bakar. Namun jika pesawat dapat menggunakan energi surya sebagai bahan bakar, maka sebaliknya pesawat akan lebih ramping dan nyaman. Itulah tadi guys perjalanan panjang sebuah mesin terbang yang kami sampaikan di Stema Fact episode kali ini. Jangan lupa untuk terus like, share, dan komen semua video di channel Stema TV ini ya, serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa lagi di episode Stema Fact selanjutnya dengan informasi-informasi menarik lainnya ya. Mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact.